Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Gregoria Jennifer Harum dengan NIM 205200085. Di sini saya akan mereview buku Mengapa Negara Gagal karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson, yang mana untuk melengkapi hasil tugas akhir semester dari mata kuliah analisis politik. Saya mengambil judul dengan awal mula kekuasaan, kemakmuran, dan kemiskinan. Baik, di sini dalam bab pertama, buku ini mengungkapkan bahwa kemajuan Amerika Serikat bukanlah karena faktor kekayaan alam. Contoh yang dikemukakan ialah Nagolas di Arizona, Amerika Serikat, dengan Nagolas di Sonora, Meksiko, di mana Nagolas di Arizona lebih sejahtera dibandingkan Nagolas di Sorona. Dari contoh kasus ini, dijawab dengan kota yang terpisah dalam dua negara tersebut memiliki budaya yang sama, iklim yang sama, letak geografis yang sama. Mengapa kondisi ekonominya berbeda? Nah, untuk menjawab lebih jauh terkait permasalahan kedua negara ini, Acemoglu dan Robinson mengungkapkan dalam sejarah penguasaan negara-negara tersebut oleh bangsa Eropa, bermula dari bangsa Spanyol yang mendaratkan kakinya di wilayah Amerika Selatan atas ketertarikannya pada sumber daya alam yang terkandung di sana, membuat orang-orang Spanyol menjadikan Amerika Latin menjadi daerah jajahannya dan memperlakukannya secara kejam, di mana kepala-kepala suku atau raja pada wilayah-wilayah yang dikuasainya ditawan dan dirampas hartanya. Kemudian, menjara seluruh kekayaan masyarakat dan alamnya. Setelah itu, pada bab selanjutnya, Acemoglu dan Robinson secara terang menolak teori Jared Diamond 1997 dan Sachs 2006 yang mengungkapkan bukanlah iklim, letak geografis maupun budaya yang menentukan kemakmuran itu sendiri. Ia juga menolak teori Max Weber 2002 yang menyatakan bahwa kebangkitan industri modern di Eropa Barat merupakan refleksi dari etika Protestan pasca reformasi agama dan pandangan Landes 1999 yang berpendapat bahwa negara-negara Eropa Barat maju berkat kultur yang unik yang mendorong mereka untuk bekerja keras dan inovatif. Selanjutnya, menurut mereka, Amerika Serikat dan Kanada merupakan dua bekas negara jajahan Inggris sama seperti Sierra Leone dan Nigeria. Namun, kedua negara yang disebutkan pertama mampu menjadi negara besar, sementara dua negara terakhir masih berkutat sebagai negara berkembang. Bahkan, menurut Acemoglu dan Robinson, berbagai etika yang muncul seperti semangat gotong royong merupakan hasil dari penerapan dari sebuah institusi dan tidak berdiri sendiri. Dengan demikian, keyakinan, nilai-nilai, dan etika tidak dapat menentukan kemajuan suatu negara. Dalam teori First Welfare Theorem disebutkan bahwa pasar ekonomi berasal dari sudut pandang tertentu. Tidak adanya kebebasan dalam produksi, jual beli barang dan jasa akan menghasilkan kegagalan pasar. Kondisi inilah yang menjadi dasar dari teori ketimpangan dunia. Negara kaya menjadi kaya karena mereka menerapkan kebijakan terbaik dan sukses mengeliminasi kegagalan pasaran tersebut. Sebaliknya, negara miskin terjadi akibat penguasanya memilih kebijakan menciptakan kemiskinan. Yang mana latar belakang kedua negara tersebut menerangkan cukup
bahwa sistem kolonial yang dilakukanlah pembentuk penindasan itu sendiri. Kemudian pada bagian-bagian selanjutnya dalam buku ini disebut sebagai ekstraktif. Seperti yang sudah disampaikan di awal, teori yang dikembangkan oleh Acemoglu dan Robinson adalah perekonomian suatu negara akan maju jika menerapkan ekonomi inklusif. Sebaliknya, negara akan menjadi miskin jika menerapkan ekonomi ekstraktif. Penentu dari pilihan tersebut kembali kepada institusi politik yang menjadi operator dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil. Sebuah negara disebut memiliki institusi politik ekstraktif jika desain kebijakan ekonominya berorientasi untuk memperkaya elit dengan berupaya mempertahankan kekuasaannya meskipun mengorbankan rakyatnya. Sistem ekonomi inklusif memiliki ciri adanya lembaga yang mendorong property rights atau hak kepemilikan, menciptakan level playing field, mendorong investasi pada teknologi dan skill akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini berbeda dengan institusi ekonomi ekstraktif yang menyedot sumber ekonomi dari banyak orang untuk hanya segelintir orang dan gagal memberikan insentif pada kegiatan ekonomi. Pemerintah yang ekstraktif akan menjadi lingkaran setan dari kondisi suatu negara yang secara permanen akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Namun demikian, lingkaran setan tersebut dapat diputus jika ada faktor-faktor yang saling mendukung, terutama oleh kondisi kritis yang memakan terjadi suatu perubahan. Contoh hal ini adalah Revolusi Prancis, Revolusi Inggris, dan Restorasi Meiji di Jepang. Masalah sistem ekonomi dan politik yang bersifat ekstraktif menurut Acemoglu dan Robinson hanya akan memunculkan pecundang ekonomi dan pecundang politik, di mana pecundang ekonomi yang dimaksud adalah setiap orang atau kelompok tertentu yang berada dalam lingkaran kekuasaan takut kehilangan keuntungan ekonominya, sehingga cara untuk mencari keuntungan pribadi dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan. Sedangkan yang dimaksud pecundang politik ialah orang atau kelompok yang enggan kehilangan kekuasaannya sehingga membentuk semacam oligarki kekuasaan politik. Penjelasan selanjutnya ialah meskipun institusi bersifat ekstraktif yang berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi maupun politik yang tinggi, tidak akan mampu bertahan lama, dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memberikan syarat harus adanya kreativitas, sedangkan dalam sistem ekstraktif kreatif merupakan bola liar yang dapat mengerus eksistensi kekuasaan. Dengan kerangka teori yang dibangun Acemoglu dan Robinson juga memprediksi bahwa eksistensi perekonomian yang kini tumbuh menakjubkan secara perlahan akan mengalami stagnasi. Pasalnya, dominasi Partai Komunis yang dipandang sebagai rejim ekstraktif telah menghalangi kegiatan ekonomi yang kreatif dan inovatif, terkecuali jika negara tersebut melakukan reformasi politik secara ekstrim. Namun demikian, Acemoglu dan Robinson prediksi dalam beberapa dekade, elit Partai Komunis masih akan terus mempertahankan dominasi mereka. Buku ini juga mengkritik mengenai pendekatan sejumlah lembaga multilateral seperti IMF yang dianggap gagal dalam mengobati perekonomian negara-negara yang menjadi pasiennya, terlepas benar tidaknya resep yang mereka tawarkan. Hal ini dikarenakan hanya fokus untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat tanpa memahami secara mendalam pada konteks kebijakan institusi politik yang buruk di negara-negara tersebut.
Meskipun demikian, buku ini tidak cukup kritis dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan negara-negara yang masuk dalam kategori sukses sebagai lawan dari negara yang dianggapnya gagal. Negara-negara sukses tersebut hanya dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan secara agregat. Dalam kenyataannya, ketimpangan ekonomi dan penduduk seperti di Amerika Serikat, kerentanan sistem finansial Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap krisis yang menciptakan pengangguran massal tidak mendapatkan pembahasan yang mengenai. Itulah hasil tugas saya. Sekian dan terima kasih.